kesulitan untuk bisa selalu memahami. Misalnya kita udah mulai nggak sabar nih kita sama anak kita. Jadi kalau sama anak terus tiba-tiba langsung marah. Jadi nggak ada controlling, nggak terbentuk tuh yang namanya self control. Tantangannya ketika melakukan self care. Nah, jadi biasanya tantangannya adalah waktu. Kalau untuk self care yang sifatnya fisik, terus kemudian tantangannya adalah kita nggak bisa nih benar-benar mindful ketika melakukan self care. Pasti ada perasaan-perasaan bersalah. Aduh, kalau aku ninggalin anak aku yoga, ini kira-kira anak aku gimana ya kalau sama pengasuhnya aja misalnya. Jadi malah jadi overthinking, yoganya nggak dapet rilisnya. Terus kemudian pikirannya kemana, badannya di mana. Terus kemudian tantangan selanjutnya adalah kalau misalnya kita menemukan kesulitan, terutama misalnya self care untuk pikiran, kesulitan untuk bisa selalu memahami. Misalnya kita udah mulai nggak sabar nih kita sama anak kita. Terus oh iya, kayaknya udah lupa nih, udah lama nggak self care gitu. Self care pikiran artinya untuk mencapai titik kesabaran kita perlu meningkatkan pemahaman gitu ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman, kadang-kadang kita lupa caranya. Jadi kalau sama anak terus tiba-tiba langsung marah. Jadi nggak ada controlling, nggak terbentuk tuh yang namanya self control di dalam diri kita untuk kemudian bisa lebih sabar atau memahami anak. Jadi tantangan yang kedua adalah diri kita sendiri gitu. Pada saat kita akan melakukannya, kayak bisa nggak ya melakukan ini secara kualitas, ragu-ragu. Terus kemudian tantangan yang ketiga adalah biasanya dukungan dari lingkungan sekitar atau support system kita. Bisa jadi dari pasangan atau dari orang tua atau dari pengasuh gitu. Jadi hal itu yang kemudian membuat kita cukup struggling ya melakukan self care. Nah, kalau tantangannya secara internalnya selain tadi keraguan apakah bisa atau enggak, tantangan lain secara internal adalah biasanya kita tuh akan langsung merasa nggak puas kalau hasilnya nggak langsung kelihatan. Padahal yang namanya perawatan apapun itu pasti ada waktunya, pasti ada step-stepnya gitu ya, jadi nggak instan. Sehingga kita perlu sabar, perlu untuk menahan diri, untuk nggak cepet-cepet merasa bahwa aduh ini kayaknya nggak guna deh gitu. Jadi lakukan dulu secara konsisten, minimal 3 bulan, baru tuh kita bisa mengatakan ini self care-nya efektif atau enggak. Sekian dari saya Rati Zulaki, psikolog klinis anak dan remaja. Jangan lupa ikutin terus sosial medianya Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Sampai jumpa!